Hands, hands, show me your hands. You, come on, come on. Hands, on your knees. Get to your fucking knees now. Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan aksi perampokan berlian dalam pesawat yang dilakukan oleh kelompok perampok bernama Geng Panther. Di sana Donnie yang menjadi otak dari pencurian, kemudian dibantu seorang teknisi bernama Ronin dan perempuan cantik bernama Cleopatra. You, come on, come on. You, come out on the down. Lie down right now. Move, hands, on your knees. Get to your fucking knees now. Mereka pun langsung beraksi dan dengan mudah berhasil mendapatkan berlian yang diincar. Tapi aksi mereka diketahui oleh para polisi bandara hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Walaupun pada akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran para polisi dan kabur dengan membawa berlian langka tersebut. Dan inilah Den of Thieves 2 Pantera. Di tempat lain terlihat seorang polisi bernama Nick yang lagi mabuk untuk menenangkan diri karena diketahui dia baru aja bercerai dengan istrinya. Dia tiba-tiba mendengar berita tentang perampokan berlian dalam pesawat. Mendengar hal itu, sontak Nick pun kaget dan ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Beberapa minggu kemudian terlihat Donnie yang udah berada di Prancis dan dijemput oleh Cleopatra bersama dua anggota timnya yaitu Slavko dan Marco. Di sana Donnie akan menyamar menjadi seorang pedagang berlian agar nanti bisa masuk ke sebuah tempat yang bernama World Diamond Center atau pusat berlian dunia. Sementara di sisi lain terlihat Nick yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan sontak hal itu membuat seorang perempuan bernama Holly panik dan sangat ketakutan, lalu Nick membawanya ke sebuah tempat kargo untuk diinterogasi. Diketahui Holly adalah mantan pacar dari Merryman, seorang mantan marinir yang juga merupakan anggota tim dari Donnie, dan dulu Nick pernah mengejar mereka karena sebuah kasus perampokan. Okay, your dude told you everything. Always do. Nick menanyakan keberadaan Donnie dan tim dan apa yang mereka lakukan dengan uang yang telah mereka rampok sebelumnya. Tapi tiba-tiba Holly menunjukkan foto syur dia dan Nick karena ternyata Nick pernah menidurinya. Waduh, Holly berkata dia akan memberikan informasi apapun yang Nick butuhkan asalkan dia minta bagian sebesar $7 juta atau ya sekitar 113 miliar rupiah lah, dan mengancam akan menyebarkan foto itu jika Nick gak memberikan bagiannya. Wah, sulit ini mah. Keesokan harinya, Donnie bersama Cleopatra menemui seorang pembeli berlian bernama Kava. Donnie menunjukkan berlian yang akan dia jual pada Kava dan setelah itu mereka pun pergi ke pusat berlian dunia di Prancis. Tempat itu merupakan pusat jual beli berlian terbesar di dunia dengan omset $54 miliar per tahun atau ya 880 triliun rupiah lah, lebih gede dari 271 triliun yang cuma 6 tahun. Dan tempat itu menjadi salah satu tempat paling aman di dunia karena penuh dengan penjagaan yang ketat dan hanya punya satu jalur masuk dan keluar. Setelah Donnie selesai diperiksa, akhirnya dia pun masuk bersama Kava, tapi polisi yang curiga dengan Donnie terus mengawasinya melalui kamera pengawas. Di sana mereka bertemu dengan seorang pengelola utama yang
Kita panggil Komar aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini untuk menyimpan dan memeriksa berlian tersebut. Lalu kemudian Doni bisa berkantor di sana. Setelah itu Komar langsung membawa Doni ke sebuah ruangan yang akan menjadi kantornya. Doni meminta pada Komar agar menyewa 1 kotak deposit tambahan karena akan ada beberapa berlian yang tiba minggu ini. Tapi ternyata semua kotak deposit di sana telah dipesan. Gak lama Doni pun kembali dan menemui Cleopatra dan memberitahu kalau gak ada akses ke kotak deposit dan gak ada kotak deposit yang tersedia. You gotta be kidding me. Just let me handle it. Di tempat lain terlihat seorang kaki tangan mafia bernama Zamba menemui sang big boss bernama Octopus lalu memberitahu kalau berliannya telah dicuri. Ternyata berlian yang dicuri Doni dan tim adalah milik bos mafia itu. Zamba menjelaskan kalau dia tahu keberadaan berlian itu hingga The Octopus pun segera memerintahkan Zamba agar mencarinya. Not true, Ed. Beberapa waktu kemudian terlihat Doni dan Kava membawa berliannya untuk melakukan transaksi, tapi ternyata dalam berlian itu terdapat sebuah chip GPS. Melihat itu tentu aja mereka pun kaget dan Kava langsung memasukkan GPS itu ke dalam kopi. Dan karena berlian tersebut gak disertai sertifikat, Kava menawar dengan harga yang lebih rendah. You have an account across the street? Of course. Mereka pun pergi ke sebuah bank yang bernama Diamond Bank untuk mencairkan uang hasil transaksi berlian itu. Setelah selesai, Doni pun pulang lalu dijemput oleh Slavko dan Marco dibawa ke sebuah tempat pertemuan. Di sana mereka berkumpul dan merencanakan akan mencuri kembali berlian yang dijual kepada Kava beserta semua isi dalam brankas kotak deposit, dan aksi tersebut akan menjadi aksi pencurian terbesar yang diperkirakan bernilai 850 juta euro atau sekitar 13 triliun rupiah. Wow, Cleopatra membagi tugas, yaitu Marco menyiapkan kendaraan, Slavko untuk komunikasi dan pengawasan, kemudian 2 orang anggota tim lain yang bernama Fuk untuk urusan logistik, dan Dragan yang akan membuka brankas, sementara Doni ditugaskan agar menjadi leader. Jean-Jacques. He'll be doing the recce and the planning. Marco dan Fuk sempat gak terima karena kedatangan Doni, tapi Cleopatra menjelaskan kalau Doni merupakan salah satu perampok atau pencuri terbaik. Diketahui mereka hanya punya waktu 1 minggu untuk menyusun strategi dan melancarkan aksi itu. Hingga akhirnya mereka pun sepakat dan akan bekerja sama. Sementara itu akhirnya Nick tiba di Perancis dan langsung menemui polisi bernama Hugo yang memintanya agar membantu menyelesaikan sebuah kasus. Di sana Nick diberitahu tentang jaringan mafia yang harus dia tangkap. Hugo menjelaskan kalau mereka udah dikejar selama 10 tahun lebih tapi masih belum bisa tertangkap. Diketahui kalau jaringan mafia itu dipimpin oleh seseorang bernama Slobodan. They get caught, there's no one to rat on. Wet and tough to ID them. Hugo meminta Nick agar menjelaskan pendapatnya tentang orang yang dicurigai terlibat dalam aksi kejahatan itu. Nick menjelaskan kalau apa yang terjadi di Prancis mirip dengan apa yang dia selidiki di Amerika. Nick kemudian meminta agar ditunjukkan rekaman kamera pengawas yang dicurigai kalau itu adalah tersangka yang dimaksud. Seketika Nick pun terdiam karena melihat seseorang yang sangat dia kenal, yaitu Doni, dan setelah itu Nick pun langsung pergi. French food kind of sucks. Di tempat lain terlihat Doni dan Cleopatra lagi berjalan di sebuah bar lalu memulai aksinya untuk mendapatkan data petugas polisi yang menjaga pusat berlian. Gak lama akhirnya mereka berhasil mendapatkan data polisi itu melalui software Pegasus yang ditanamkan di HP-nya. Singkatnya, Pegasus merupakan software yang digunakan untuk keperluan intelijen mengawasi musuh. We got it. Beberapa waktu kemudian terlihat Doni yang baru tiba di apartemen sontak dikagetkan dengan Nick yang udah ada di sana. Tentu aja Doni gak habis pikir kenapa Nick bisa tahu keberadaannya.
Saat mereka lagi ngobrol, Donnie menodongkan pistol kepada Nick, tapi Nick yang sigap langsung mengambil pistol itu dan balik menodong Donnie. Suasana pun menjadi sangat menegangkan hingga akhirnya Nick memberitahu kalau dia udah sangat lelah dengan keadaannya. Dari sinilah didapatkan fakta kalau Nick udah dipecat dari kepolisian LA karena dia selalu gagal dalam menyelesaikan kasus. Nick yang ternyata udah tahu apa yang akan dilakukan Donnie bertanya cara bagaimana masuk ke pusat berlian itu, dan secara mengejutkan Nick berkata kalau dia ingin ikut melakukan aksi pencurian tersebut. Keesokan harinya, Donnie mengajak Nick untuk bertemu dengan Cleopatra karena dialah yang punya kendali di tim. Di sana mereka pun ngobrol ngaler ngidul, santai, dan Nick pun bercerita tentang latar belakangnya. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, mereka pun akhirnya mau menerima Nick untuk masuk ke dalam tim. Marlboro Man. Di tempat lain terlihat Zamba dan anak buahnya menemui seorang informan yang akan memberitahukan siapakah yang telah mencuri berlian bosnya. Informan itu pun datang dan menunjukkan video yang ternyata adalah Donnie dan Cleopatra. Setelah itu Zamba langsung memastikan kebenaran video tersebut dan akan segera beraksi untuk menangkap Donnie. Pada malam hari, Nick bersama tim datang ke sebuah tempat untuk berpesta. Di sana Nick melakukan kegilaan, yaitu menghisap rumput sampai ngefly. Kemudian Nick berdansa dengan Cleopatra, tapi Donnie mengingatkan agar jangan terlalu nepsong karena Cleopatra adalah mantan Marco. Melihat Nick dan Cleopatra lagi berdansa, Marco langsung menghampiri dan tiba-tiba langsung menghajar Nick. Mereka pun terlibat baku hantam dan akhirnya mereka diamankan, dikeluarkan dari tempat tersebut. Di luar, Nick langsung diamankan oleh Hugo dan dia pun heran dengan apa yang lagi diperbuat oleh Nick. Hugo pun melepaskan Nick dan menyuruhnya agar segera pulang. Nick dan Donnie yang lagi jalan bareng tiba-tiba ditangkap oleh Zamba dan anak buahnya. Mereka membawanya ke tengah laut untuk diberi pelajaran karena telah berani mencuri berlian milik bos mereka. Zamba meminta agar Donnie mengembalikan berlian itu, kemudian Nick dan Donnie pun dilempar ke tengah laut. Nick yang gak tahu kalau Donnie dan tim telah mencuri berlian dari bos mafia langsung memarahi Donnie. Nick menyuruh Donnie agar berenang ke tepi pantai dan menakutinya kalau di sana banyak sekali hiu. I hate you! Keesokan harinya, Nick diminta oleh Donnie datang ke apartemen untuk berkumpul dengan tim yang lain. Di situ Slavko menjelaskan tentang sistem pengawasan di pusat berlian tersebut, lalu memberitahu Nick kalau tempat itu hanya punya satu jalan masuk dan keluar, tapi ada satu tempat yang gak mereka perhatikan, yaitu jalur atas atau atap. Mereka pun membawa Nick ke markas, kemudian memberitahu akibat kejadian di tempat party kemarin, Marco dan Fu keluar dari tim, dan akhirnya Nick pun resmi menjadi anggota geng Panther. This is the entire theater. We've recce'd every security measure. Donnie menjelaskan tentang sistem pengawasan yang ada di sana dan menunjuk Nick sebagai pengawal pribadinya karena Donnie telah menyamar menjadi seorang pengusaha berlian dan itu adalah satu-satunya cara bagi mereka agar bisa keluar masuk ke dalam brankas kotak deposit. Right now. Like right the f*** now. Beberapa jam kemudian Donnie membawa Nick untuk didaftarkan menjadi pengawal pribadinya dan Komar langsung mengecek keaslian data Nick. Gak lama akhirnya Nick pun resmi menjadi pengawal pribadi dan langsung bertugas. Nick dan Donnie yang lagi berada di ruangan tiba-tiba dihampiri oleh Kava. Donnie langsung mengenalkan Nick sebagai pengawal pribadinya dan akan menemani Kava saat menyimpan berlian miliknya.
Beberapa hari kemudian, terlihat Dragan berhasil membuat jas yang dipenuhi dengan kamera dan akan dipakai oleh Nick agar bisa mengidentifikasi sistem pengawas. Lalu gak lama Cleopatra langsung memakaikan jas itu pada Nick. Okay, precious cargo. Di sore hari terlihat Nick, Komar, dan Kava akan masuk ke dalam brankas kotak deposit untuk menyimpan berlian. Nick terus memperhatikan sistem pengawas agar Dragan bisa mengidentifikasinya. Kemudian akhirnya mereka pun masuk ke dalam brankas kotak deposit. Nick memperhatikan posisi di mana berlian yang sebelumnya Donnie curi, dan setelah itu Nick pun menemui Donnie lalu memberitahukan letak berliannya. There's a thermal motion. Yeah. Di sisi lain, Dragan, Slavko, dan Cleopatra akan membuat sebuah alat agar bisa mengelabui kamera pengawas yang ada di sana. Mereka langsung membuat topeng menyerupai wajah Komar, semprotan air, dan penghalang kamera. Hingga keesokan harinya, Nick kembali ke dalam brankas kotak deposit itu lalu memulai aksinya untuk menyemprotkan cairan agar menutupi sensor panas. Di malam hari terlihat Komar meninggalkan pusat berlian karena dia akan menonton bola dengan Kava. Di sana Cleopatra bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada tim yang lain, dan kemudian aksi pencurian itu pun dimulai. Secara mengejutkan, Marco dan Vuk yang tahu kalau geng Panther akan mencuri berlian malam ini segera menyiapkan tim untuk merebut barang curian itu. Akhirnya geng Panther tiba di gedung sebelah pusat berlian. Mereka akan memulai aksinya lewat jalur atap. Gak butuh waktu lama, mereka berhasil masuk ke dalam gedung pusat berlian. Mereka masuk melalui eskalator agar gak terdeteksi kamera pengawas. Tanpa kesulitan yang berarti, mereka berhasil membuka brankas kotak deposit, kemudian langsung membuka semua kotak deposit yang menyimpan uang dan perhiasan. Tapi mereka gak berhasil menemukan berlian yang dicari hingga akhirnya Cleopatra memberitahu kalau Komar telah datang kembali hingga mereka pun segera memasukkan semua uang dan perhiasan yang ada. Nick sempat merasa kesal karena Donnie terus mencari berlian Kava padahal waktu mereka gak banyak. Tapi pada akhirnya Donnie berhasil menemukan berlian itu, kemudian mereka pun langsung bergegas pergi. Suasana semakin menegangkan karena mereka hanya punya waktu sedikit agar bisa keluar dari gedung itu. Mereka terus diarahkan oleh Cleopatra hingga mereka pun berhasil kembali ke atas gedung. Terlihat mereka berhasil menyeberangi gedung tersebut, tapi Nick tersangkut dan tongkat yang dipakai untuk menyeberang terjatuh. Nick segera melemparkan tasnya dan masuk kembali ke dalam gedung. Carbon actual. His back screen. Copy. Confirmed. Oh, c'est quoi ce putain de truc? Para polisi yang melihat benda jatuh itu langsung mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian para polisi itu segera memblokir semua pintu dan mengamankan tangga menuju atap. Di dalam, Nick yang semakin terdesak terpaksa menembak seorang petugas di sana. Tentu aja Nick yang gak berniat untuk menembak segera bergegas dan membantu agar petugas itu gak sampai mati. Sorry about that. Mendengar suara tembakan, para polisi langsung membunyikan alarm darurat dan segera mengecek ke setiap ruangan. Gak lama akhirnya Nick berhasil keluar lalu memberitahu Donnie agar segera menjemputnya. Let's go, we gotta go!
Ternyata alat pengenal plat nomor berhasil merekam mobil Porsche putih yang dibawa Donnie dan sontak kepolisian Prancis langsung mengecek dan akan mengejar mereka. Donnie dan yang lain pun segera menuju parkiran untuk menukarkan plat nomor dan membuka stiker penutup pada mobil. Sementara itu Cleopatra memberitahu Slavko dan Dragan kalau ada dari mereka yang tertangkap, Slobodan yang ternyata adalah bos besar mereka akan menyimpan bagian untuk mereka. Kembali ke dalam gedung, Komar dan para polisi mengecek ke dalam brankas dan mereka pun sangat kaget karena brankas tersebut udah dibobol oleh para pencuri. Aksi yang telah diperhitungkan dengan matang tersebut berhasil membuat mereka lolos dari kejaran polisi, tapi tiba-tiba mereka diikuti oleh mobil lain yang ternyata adalah Marco dan Vuk. Hingga akhirnya aksi saling kejar dan baku tembak pun terjadi. Nick yang kesulitan menembak meminta pada Donnie agar memutar mobil dan berjalan mundur agar dia bisa dengan mudah membidik musuh. Nick berhasil menembak musuh tapi dia pun terkena tembakan. Dengan sigap Donnie memutar mobil dan langsung tancap gas. Marco dan Vuk terlihat belum menyerah dan terus mengejar hingga tembakannya berhasil mengenai Slavko. Aksi epik dan menegangkan itu terus terjadi hingga Nick berhasil menyingkirkan musuh dan membuat mobilnya terpental ke jurang. Melihat pelurunya udah habis, Nick segera memerintahkan Donnie agar tancap gas. Tapi Marco dan Vuk terus mengejar mereka dan berhasil melepaskan tembakan hingga akhirnya Donnie dan Nick pun menabrak bebatuan. Marco dan Vuk keluar dari mobil dan langsung menodongkan senjatanya. Tapi tiba-tiba ada yang menembak mereka. Nick yang udah pasrah langsung keluar untuk melihat siapa yang telah menembak Marco dan Vuk. Dan ternyata Zamba dan para anak buahnya lah yang telah menembak Marco dan Vuk. Mereka pun menghampiri Zamba kemudian memberikan berlian yang dulu pernah Donnie curi. Melihat hal itu, Slavko heran karena dia gak tahu kalau sebelumnya Donnie telah mencuri berlian dari Zamba. Zamba kemudian memberikan kunci mobil agar Donnie dan kelompoknya bisa segera kabur. Keesokan harinya mereka menemui Slobodan yang udah berkumpul dengan Cleopatra dan Dragan dan di sana mereka akan membagi hasil curian kemudian berpesta karena telah berhasil mencuri. Beberapa saat kemudian tiba-tiba para polisi datang dan langsung menangkap mereka semua. Tentu aja mereka heran karena pertemuan itu sangat aman dan bahkan polisi pun akan sulit untuk melacaknya. Nick langsung dipisahkan oleh Hugo dan gak dibawa ke kantor polisi, sedangkan yang lain langsung dibawa kemudian ditahan. Mengetahui kalau Nick ternyata telah menjebak mereka, tentu aja mereka pun sangat kesal dan marah. Tapi Nick terlihat masih bingung dengan apa yang telah dia perbuat. Di sana Hugo berkata pada Nick kalau apa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Setelah itu Hugo berterima kasih kepada Nick karena telah membantunya dan berhasil menjalankan misi. Kabar ditangkapnya geng Panther tersebar luas hingga Zamba pun membaca berita itu hingga dia pun langsung menghubungi para anak buahnya agar segera membebaskan Donnie.
Beberapa waktu kemudian terlihat Nick mengunjungi Donnie di penjara. Nick memberitahu kalau apa yang dia lewati kemarin itu sangat mengesankan bagi hidupnya. Donnie kembali memastikan apakah Nick beneran bekerja sama dengan kepolisian atau tidak. No, not the whole time. Nick menjelaskan kalau pada akhirnya seekor harimau gak akan bisa merubah belangnya. Mendengar hal itu, Donnie pun sangat kesal dengan Nick karena telah mempermainkannya. Sebelum pergi, Nick memberi sebuah petunjuk dengan berkata, kursi belakang sebelah kiri. Tentu aja Donnie yang gak mengerti sangat bingung dengan arti dari ucapan Nick tersebut. Pada sore hari, terlihat kalau Donnie akan dipindahkan ke suatu tempat, tapi di perjalanan tiba-tiba mobil polisi yang membawa Donnie dihadang oleh sekelompok orang. Seketika Donnie yang teringat akan ucapan Nick, yaitu kursi belakang sebelah kiri, langsung berpindah tempat duduk. Oh... Setelah berhasil membebaskan Donnie, kelompok itu pun langsung membawa Donnie ke sebuah tempat untuk bertemu dengan bos mereka. Ternyata mereka adalah utusan Zamba yang ditugaskan The Octopus agar membawa Donnie ke hadapannya. Donnie terlihat sangat ketakutan lalu meminta mereka agar segera membunuhnya. Tapi The Octopus meminta Donnie agar tenang karena dia bisa membunuhnya kapan aja kalau dia mau. Diketahui The Octopus ingin sekali bertemu dengan Donnie karena dia sangat terkesan atas kemampuan Donnie. The Octopus berkata kalau mulai sekarang dia ingin Donnie bekerja untuknya. Mendengar hal itu, Donnie pun sedikit tenang dan bertanya apa yang selanjutnya harus dia lakukan. So what's next? Beberapa waktu kemudian terlihat Nick yang lagi mengendarai mobil tiba-tiba mendapat pesan dari Donnie yang berisi ucapan pada akhirnya seekor harimau pun bisa merubah belangnya. Dia sangat berterima kasih karena ternyata Nick jugalah yang telah merencanakan aksi pembebasan Donnie bersama The Octopus. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya diundang The Octopus untuk menjadi partner Donnie, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.